Untuk kita semua teman-teman Naga Trader dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, rezekinya berkelimpahan ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di sini saya ingin menggambarkan situasi chart market ya, dimana kita tahu ketika kita ingin ingin membeli, maksudnya ya, ketika kita ingin membeli sebuah aset kripto, tentu kita harus memahami apa yang kita beli, kemudian bagaimana dengan potensi dari sebuah aset tersebut, dan bagaimana juga dengan risikonya. Jadi kita harus paham dulu sebelum membeli sebuah aset kripto, dan kita juga harus paham tujuan kita ya, tujuan kita untuk jangka pendek ataupun untuk jangka panjang. Nah teman-teman, di sini kalau kita melihat grafik ya, yang pertama ini saya ingin menggambarkan situasi market di mana sebuah aset kripto pada saat diluncurkan di market ya, atau diperdagangkan di market, aset tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kemudian tiba-tiba turun, naik ya, naik sedikit, kemudian turun, sampai akhirnya dia kehilangan nilai teman-teman, atau menjadi nol ya. Jadi aset kripto ini tidak ada nilai lagi, tidak punya nilai market ya teman-teman. Nah, atau bisa juga dia kemudian mengalami kenaikan kembali, namun waktunya cukup lama ya teman-teman. Kalau kita melihat grafik ini tadi cukup panjang, mungkin dia bisa naik kembali ya, tapi tentunya ini menjadi tidak nyaman ya kalau kita pegang aset kripto seperti ini, karena kalau kita membelinya pada saat posisi tinggi, kemudian kita simpan dan dalam waktu lama ya, kemudian aset ini tadi kehilangan nilai atau dia naiknya kembali dalam waktu yang cukup lama. Yang pertama, kita bisa kehilangan cukup banyak waktu. Yang kedua, kita bisa kehilangan banyak uang ya teman-teman, apabila aset ini tadi akhirnya nilainya tidak naik-naik lagi atau menjadi nol ya. Nah, yang kedua teman-teman, jenis aset kripto yang volatilnya tinggi ya, volatilitasnya tinggi, di mana aset kripto ini tadi dia bisa naik kemudian turun, naik kembali ya, turun kembali, naik lagi ya, naik turun, naik turun. Nah ini aset-aset kripto yang seperti ini memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Biasanya ini sangat dimanfaatkan atau bagi para trader ya, biasanya memanfaatkan situasi market yang seperti ini. Mereka membeli saat harga turun, kemudian menjualnya kembali saat harga naik. Artinya untuk para trader ini sungguh cukup menyenangkan ya dengan market yang seperti ini, karena mereka biasanya mengambil keuntungan sesaat atau keuntungan yang cepat ya dari selisih jual dan beli aset kripto tersebut. Nah, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Inilah yang sangat bahaya ketika kita tidak memahami sebuah aset kripto tadi ya teman-teman, dimana biasanya aset-aset kripto seperti ini, para developer dia membuat sebuah token atau koin, kemudian dia menjualnya ya. Setelah penjualan cukup tinggi, harganya sudah cukup tinggi, lalu mereka beramai-ramai untuk melakukan penjualan kembali ya. Nah, jadi si developer ini biasanya sudah banyak mendapatkan keuntungan dari penjualan kripto ini tadi. Ketika harganya sudah tinggi, mereka dump ya, beramai-ramai, sehingga nilainya jadi turun. Nah inilah yang paling kita khawatirkan teman-teman, banyak sekali penipuan-penipuan kripto, di mana koin-koin mereka ini tadi biasanya, atau token-token mereka ini tadi biasanya tidak memiliki tujuan-tujuan yang jelas, tidak memiliki roadmap yang jelas atau proyek-proyek yang jelas yang melatar belakangi aset kripto tersebut benar-benar bisa memiliki nilai market yang bagus ya teman-teman, dimana ini kita kenal dengan sebagai istilah biasanya itu rug pull ya. Jadi semacam tarik karpet. Ketika harganya sudah tinggi, orang yang berada di atas karpet ini tadi sudah mulai percaya, kemudian tiba-tiba karpetnya ditarik teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan kondisi seperti ini ya. Nah inilah yang harus kita waspadai ketika kita membeli sebuah aset kripto.
Nah, berbeda dengan yang ini ya teman-teman, biasanya kalau yang ini secara kapitalisasi pasar mungkin sudah cukup tinggi ya teman-teman, sehingga potensi dia kehilangan nilai memang sedikit kecil, tapi bukan berarti tidak memungkinkan ya. Dia bisa kehilangan nilai juga dalam waktu lama ya, walaupun secara secara kapitalisasi pasarnya dia sudah cukup tinggi. Kita bisa lihat 90% aset kripto berdasarkan data CoinMarketCap itu kehilangan nilai ya teman-teman. Karena apa? Karena itu tadi di mana aset kripto ini hanya mengandalkan rata-rata mengandalkan yang namanya market value, nilai market atau kepercayaan daripada pengguna aset kripto itu sendiri ya. Ketika ada orang yang masih menggunakan, masih mau membeli, masih mau memberikan harga terhadap aset kripto ini tadi, maka dia masih tetap akan punya nilai. Tapi yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa aset kripto itu tidak ada yang bisa mengontrol ya, apakah dia akan tetap bisa punya nilai atau bahkan dia kehilangan nilai. Atau mungkin teman-teman berharap membeli sebuah aset yang teman-teman rencanakan untuk jangka panjang ya, tapi harganya seperti ini, naik turun ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih beli di awal di harga dasar, teman-teman mungkin masih untung ya walaupun kondisinya seperti ini. Tapi ketika teman-teman membelinya di harga yang sudah cukup tinggi, tentu teman-teman kita semua sebagai pemegang aset kripto yang seperti ini, kalau kita menginginkan untuk investasi jangka panjang atau menyimpan sebuah aset kripto dalam waktu lama, tentu ini juga menjadi sebuah kekhawatiran ya, yang menimbulkan kita menjadi takut ya. Apalagi kita tahu isu hype atau baik itu positif maupun negatif tentang sebuah aset kripto itu sangat mempengaruhi nilai sebuah aset kripto. Dan tentu saja ini akhirnya membuat kita menjadi khawatir, kita tidak nyaman memegang aset kripto seperti ini, akhirnya memaksa kita untuk menjual di harga yang lebih rendah dari nilai beli kita di awal. Karena apa teman-teman? Karena biasanya kita mengantisipasi yang namanya tingkat kerugian yang lebih tinggi lagi ya teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin tujuannya jangka panjang ya, teman-teman juga harus paham dengan kondisi market yang volatilnya tinggi ya, sehingga teman-teman tidak mengalami yang namanya kerugian atau kehilangan uang pada investasi pada aset kripto. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, ini stable coin ya, dimana stable coin ini kalau kita melihat chartnya, dia naik turun tapi tidak terlalu tinggi ya teman-teman, dia lebih stabil. Kenapa teman-teman? Karena stable coin ini dia di backup aset ya, baik itu aset fisik ya atau dia memiliki nilai intrinsic value. Aset fisik yang membackup-nya ini bermacam-macam ya teman-teman, misalkan bisa dengan dolar, bisa dengan emas gitu ya, dimana backup asetnya ini tadi 1:1 teman-teman. Artinya kalau misalkan sebuah aset kripto di backup 1 gram emas, maka dia akan di backup 1 gram emas untuk selama-lamanya, sehingga nilainya berbanding dengan nilai emas ya, baik turun maupun naik ya. Nah, jadi aset ini juga kita tidak terlalu nyaman ya teman-teman untuk dijadikan sebagai aset investasi jangka panjang. Karena apa? Karena ketika kita ingin membeli sebuah aset, yang kita harapkan adalah kenaikan nilai aset itu sendiri ya, yang kita harapkan dari nilai beli, dari selisih nilai beli dan jual. Tentu kita mengharapkan sebuah aset yang punya potensi kenaikan lebih besar ya daripada yang stabil. Kalau stabil gini saja tentunya tidak nyaman kan untuk kita jadikan aset. Ini sama saja seperti kita menabung uang biasa ya. Nah, teman-teman, atau bisa juga ini tadi misalkan di backup oleh $1 ya. Jadi satu aset kripto di backup dengan jenis mata uang lainnya seperti dolar dan lain sebagainya, atau rupiah misalkan ya. Nah, contoh saja USDT, di mana USDT itu di backup 1 token USDT berbanding 1 dengan $1 ya. Nah, kemudian ada jenis aset kripto yang keempat teman-teman. Nah, di sini
Kalau misalkan teman-teman ingin berinvestasi dalam jangka panjang, artinya yang mengharapkan bahwa sebuah aset tersebut mengalami kecenderungan naik ya, tentu teman-teman harus memilih aset kripto yang lebih stabil dengan kecenderungan naik. Sekarang kita lihat ya grafiknya. Jadi ini contoh ketika aset ini tadi diperdagangkan ya, nanti diperdagangkan, kemudian dia mengalami kenaikan, kemudian dia juga bisa turun, naik, turun, tapi kita bisa lihat di sini turunnya tidak terlalu jauh ya teman-teman, tapi dia akan selalu cenderung mengalami kenaikan ya, sampai nanti harga aset ini semakin lama semakin tinggi ya. Nah, kalau kita bicara tadi di sini, di mana rata-rata aset kripto itu hanya memiliki yang namanya market value ya. Kemudian di stablecoin dia ada intrinsic nilai atau backup aset yang menjaga nilai aset tersebut lebih stabil. Nah, berbeda dengan aset jenis ini teman-teman, di mana aset ini dia memiliki dua nilai ya, yaitu market value. Kalau kita bicara market value itu begini teman-teman, aset kripto itu kan jumlahnya terbatas ya, dimana supply-nya sangat terbatas. Kemudian ketika permintaan market semakin tinggi, kepercayaan market semakin tinggi terhadap sebuah aset kripto tersebut, dan lebih banyak yang ingin menyimpan aset tersebut ya, sehingga akan mempengaruhi yang namanya supply and demand. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi kepercayaan penggunanya, maka dengan supply yang terbatas, permintaan tinggi, maka otomatis harga aset tersebut akan cenderung mengalami kenaikan. Namun market value saja tidak cukup teman-teman, maka dia harus didukung atau di backup ya, atau memiliki intrinsic value, di mana dia memiliki nilai dasar sebagai penjaga nilai teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat market ini tadi ya, di mana ketika dia sudah mengalami naik, dia juga bisa potensi turun, tapi tetap ada yang membatasi ya, atau melindungi nilainya, sehingga dia akan lebih stabil ya teman-teman, lebih stabil. Kemudian dia akan selalu kecenderungan naik. Nah, kalau kita berbicara stablecoin tadi kan dia 1:1. Nah, berbeda dengan aset jenis ini teman-teman, di mana aset kripto ini nilai backupnya atau jumlah backupnya itu dia selalu bertambah ya. Contoh misalkan Nagaya itu awalnya adalah 50% dari nilai aset yang kita beli ya. Dari nilai aset yang kita beli awalnya itu 50%-nya adalah backup emas. Nah, kemudian 50% lagi ya, 50% lagi Nagaya menjalankan proyek ya. Nah, sehingga dengan adanya proyek ini tadi, dia akan menambahkan terus dari keuntungan proyek ya, dari keuntungan proyek dia akan menambahkan cadangan atau backup emasnya ya, yang membackup setiap koin Nagaya kita ya, sehingga nilai Nagaya itu dia akan cenderung naik. Karena apa? Karena backupnya juga ikut bertambah. Nah, itu intrinsic value atau nilai dasar pertama dari sebuah aset yang memiliki nilai aset lebih stabil dengan kecenderungan naik. Kemudian apalagi intrinsiknya yang kedua, yaitu proyek itu sendiri teman-teman. Artinya seperti Nagaya ini ke depan proyek-proyek Nagaya akan semakin banyak, tentu saja juga akan mempengaruhi nilai sebuah aset ya. Jadi kalau kita contohkan seperti saham gitu ya, dimana saham itu kalau perusahaannya semakin besar, semakin bagus, maka nilai sahamnya akan semakin tinggi ya teman-teman, itu otomatis. Jadi sama halnya dengan Nagaya, ketika proyek-proyek Nagaya ini semakin banyak, semakin besar, maka otomatis nilai Nagaya juga akan naik. Nah, kemudian kita sebagai pemegang Nagaya ya teman-teman, tentunya lebih nyaman dan merasa aman karena kita tidak khawatir dengan
market yang situasinya seperti ini ya teman-teman, karena Nagaya itu nanti ke depannya dia akan lebih cenderung naik ya. Jadi ada alasannya kenapa Nagaya itu akan cenderung naik teman-teman. Nah, dari tingkat risiko atau tingkat keamanan juga kita sebagai pemegang aset yang paling utama adalah bahwa kita harus paham di Nagaya itu, Nagaya adalah bukti digital kepemilikan sejumlah emas yang mana hak emasnya juga bisa diklaim. Jadi katakanlah ketika di market harga Nagaya itu sangat fluktuasi ya, kita tidak bisa kendalikan harga market, namun nilai Nagaya mungkin di bawah harga emas yang membackupnya, itu bisa saja ada potensi seperti itu ya. Maka kita punya pilihan, yaitu kita bisa mengembalikan koin Nagaya kita kepada pihak developer, kemudian mengambil hak atas sejumlah emas yang membackup pada saat itu ya teman-teman. Jadi kita di Nagaya itu sangat aman, nyaman ya berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, itulah sebabnya kenapa saya di awal menyampaikan kita harus paham dulu jenis aset apa yang kita beli, kemudian bagaimana roadmapnya, proyek-proyek yang melatar belakangi dari aset kripto itu sendiri, sehingga aset tersebut memang punya alasan dia akan berpotensi naik. Dan yang ketiga, kita juga punya tujuan yang jelas dalam berinvestasi pada aset kripto ya, atau membeli sebuah aset kripto, di mana tujuan kita, apakah kita tujuan jangka pendek hanya untuk melakukan perdagangan aset kripto, jual beli gitu ya, kita bisa membeli aset-aset kripto yang bisa kita tradingkan saat ini ya. Nah, kalau Nagaya kan kita tahu saat ini memang Nagaya masih pre-sale, belum masuk market ya. Jadi kita untuk tujuan investasi jangka panjang, Nagaya ini sangat potensial sekali teman-teman, di mana nilai Nagaya akan selalu mengalami kecenderungan naik ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman, bagaimana sih gambarannya Nagaya itu ke depan. Dengan demikian teman-teman sudah bisa nih, kalau misalkan teman-teman ingin berinvestasi atau ingin membeli sebuah aset, minimal teman-teman paham dulu dasar aset tersebut, bagaimana roadmapnya, siapa developernya ya, agar tidak terjadi seperti ini tadi yang akhirnya berujung scam ya, atau dia kehilangan nilai dalam waktu lama. Karena apa? Karena rata-rata aset kripto itu kita tidak bisa menjaga nilai sebuah aset kripto itu, dia akan tetap punya nilai atau bahkan kehilangan nilai. Nah, tapi kalau dia memiliki dua komponen ini tadi, yaitu market value dan intrinsic value, tentu tentu sebuah aset tadi maksudnya ya, dia akan memiliki pengaman agar aset ini tadi tidak bisa jatuh di bawah nilai backupnya ya, seperti stablecoin tadi. Tapi stablecoin seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak bisa atau bukan tujuan kita untuk berinvestasi jangka panjang ya. Ini hanya seperti kita menabung biasa saja, uang biasa. Tapi berbeda dengan aset jenis yang keempat ini ya, salah satunya adalah Nagaya yang kita kenalkan untuk teman-teman semua, di mana Nagaya ini tadi yaitu pada saat kita membeli di awal 50% adalah backup emas awal ya, nilai aset kita. Kemudian 50% adalah proyek. Dari proyek ini tadi, keuntungan proyek, perusahaan akan menambahkan cadangan emasnya, sehingga jumlah emas yang membackup setiap koin Nagaya akan bertambah, dan diharapkan nilai Nagaya lebih stabil dengan kecenderungan naik. Nah, demikian teman-teman, semoga video ini sangat membantu buat teman-teman yang ingin mulai atau baru mau belajar tentang cryptocurrency atau crypto aset ya kalau di Indonesia, atau mungkin teman-teman ingin mendapatkan informasi Nagaya lebih detail, teman-teman bisa menghubungi orang yang mengenalkan Nagaya kepada teman-teman semua, atau bisa juga menghubungi saya ya. Silahkan ditonton video ini, dipahami dengan benar, sehingga teman-teman tidak terjebak atau tidak ikut-ikutan yang namanya hype atau ikut-ikutan FOMO ya. Karena risiko sebuah aset ketika kita membeli adalah kita bisa kehilangan uang dalam jumlah besar ya, atau tergantung modal yang teman-teman keluarkan untuk membeli sebuah aset tersebut ya.
Baik, ini saja video yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mulailah kita membangun ekonomi digital ya melalui teknologi blockchain, dan kita mulai belajar untuk menyisihkan sebagian penghasilan kita baik dari hasil kerja maupun dari bisnis-bisnis kita untuk membeli aset-aset produktif, sehingga teman-teman kita semua bisa menuju yang namanya kebebasan finansial ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.